Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Puji beserta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmat, karunia dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan diberikan kelapangan waktu, masih dalam keadaan diberikan keimanan sehingga kita masih dalam keadaan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita perbanyak mengucapkan untuk manusia terbaik yang pernah hadir ke permukaan bumi ini, dan itu adalah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah subuh hari ini kita lanjutkan kajian kita dengan kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, karya dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang surga, masih dalam pembahasan tentang surga, tentang derajat atau tingkatan-tingkatan surga. Di pembahasan pada subuh hari ini kita membahas tentang, kata penulis rahimahullahu ta'ala, babun maja'a fi ghurafil jannati waliman hiya. Pembahasan tentang kamar-kamar istimewa di dalam surga dan untuk siapa diperuntukkan. Jadi yang akan kita bahas pada subuh hari ini adalah tentang kamar-kamar istimewa atau ruangan-ruangan istimewa nanti di akhirat di dalam surga, dan siapa saja yang akan berhak untuk menempati ruangan tersebut. Ada beberapa ayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala tentang adanya kamar-kamar atau ruang istimewa ini. Yang pertama dalam surat Az-Zumar ayat 20. Dalam surat Az-Zumar ayat 20, Bapak Ibu. Ayat 20. Kalau ada ibu-ibu yang membaca, dipersilahkan. Ya. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di sini, dan Allah menyebutkan ada kata-kata ghuraf atau kamar-kamar, ruang-ruang istimewa nanti di akhirat. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun. Mereka akan mendapatkan kamar-kamar istimewa, di atas kamar-kamar itu ada kamar-kamar lagi, mabniyatun, yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa kita katakan di sini kamar istimewa Bapak Ibu? Karena tentunya setiap orang yang masuk ke dalam surga, mereka itu mendapatkan kamar. Karena mungkin awak nanti masuk atau nanti manusia itu masuk ke dalam surga, kemudian tidak ada kamar-kamar, kan tidak mungkin. Seluruh orang yang masuk ke dalam surga pasti mereka mendapatkan kamar, mendapatkan ruang-ruang bangunan-bangunan, rumah dan segala macamnya. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini ghurafun itu adalah ruang yang sangat istimewa yang diperuntukkan. Maka yang pertama itu adalah siapa yang akan masuk ke ruang istimewa tadi, yang pertama adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan bertakwa itu Bapak Ibu, orang yang bertakwa itu adalah besar rasa takutnya untuk melakukan kemaksiatan. Itu namanya bertakwa, sehingga dia tidak jadi melakukan kemaksiatan. Walaupun besar godaannya untuk bermaksiat, besar godaannya untuk melakukan hal-hal yang haram, untuk mengambil uang dengan cara yang tidak benar, untuk berjualan dengan cara yang tidak benar, untuk mendapatkan proyek dengan cara yang tidak benar, walaupun gadang godaannya bapaknya tetap bisa menolak. Itu namanya orang yang bertakwa. Jadi sebesar apapun ujian keimanan yang dihadapi oleh orang tadi, dia tetap menolak untuk melakukan. Itu namanya orang yang bertakwa. Tapi kalau sebentar-sebentarnya jatuh dalam kemaksiatan, digoda dek pedusi seketek, hilang imannya. Digoda dek pitih 50 juta, hilang imannya. Apalagi 1 triliun misalkan. Digoda dengan jabatan, hilang imannya. Digoda dengan yang lain-lainnya, kemudian hilang imannya. Berarti itu bukan orang yang bertakwa. Itu namanya orang-orang yang bercampur antara iman dengan ketakwaan. Kadang-kadang dia bertakwa, kadang-kadang tidak. Orang yang seperti itu tentunya mereka tidak mendapatkan ruang istimewa nanti di akhirat. Jadi orang yang akan mendapatkan ruang istimewa nanti di akhirat, yang tempatnya itu paling tinggi Bapak Ibu. Nanti akan kita lihat dari hadis-hadisnya. Ruang-ruang yang disebutkan dalam ayat ini adalah kamar-kamar atau ruangan-ruangan istimewa yang tempatnya itu paling tinggi nanti di dalam surga. Orang-orang surga yang lainnya mencalik dari bawah, ada ruang-ruang istimewa nanti di ketinggian yang sangat tinggi. Disitulah mereka tinggal. Mereka sekali lagi yang pertama adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bisanya menjaga dirinya dari kemaksiatan, orang-orang yang ketika digoda keimanannya oleh kemaksiatan, oleh syahwat dan segala macamnya, ia bisa menahan diri sehingga tidak jatuh dalam kemaksiatan. Itu namanya takwa. Tapi kalau ada nanti orang yang kadang-kadangnya bisa menahan diri, kadang-kadangnya jatuh dalam kemaksiatan, berarti itu namanya orang-orang yang belum dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Itu namanya orang yang bercampur aduk antara iman dengan ketakwaan. Kadang-kadang beriman, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang bertakwa, kadang-kadang jatuh dalam kemaksiatan. Kemudian yang kedua dalam surat Saba ayat 37. Yang kedua itu dalam surat Saba ayat 37. Surat yang ke-34. Ayat 37. Ya, wa ma amwalukum. Ya, silahkan Bu. Ya, di sini juga disebutkan al-ghurafat.
Al-ghurafat itu jamak juga dari ghurfatun. Jadi jamak dari ghurfatun itu bisa ghurafun dan bisa ghurafatun. Itu artinya juga sama, yaitu kamar-kamar yang nanti disediakan untuk mereka nanti di akhirat. Nah di sini terutama potongan ayat illal ladzina amana wa amila salihan faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurafati aminun. Orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, mereka itu akan mendapatkan balasan berlipat ganda dengan apa yang mereka lakukan. Wa hum fil ghurafati, dan mereka nanti akan tinggal di ruang-ruang istimewa atau di kamar-kamar istimewa, aminun, dalam keadaan aman, dalam keadaan aman. Berarti di sini kalau tadi dalam surat Az-Zumar cirinya itu adalah orang yang akan masuk ke al-ghurafat itu orang yang bertakwa. Dalam surat Saba ini Allah SWT menyebutkan ciri yang berikutnya, yaitu yang akan tinggal di ghurafat nanti di surga itu adalah amana wa amila salihah, orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa sebenarnya kata-kata iman itu Bapak Ibu, itu cenderungnya kalau kita lihat dari penggunaannya dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penggunaannya itu adalah yang dimaksud dengan iman itu adalah percaya kepada hal yang gaib. Itu namanya iman. Jadi iman itu kalau menurut Syekhul Islam Ibn Taymiyah itu bukan meyakini di hati, mengamalkan dengan diucapkan dengan lisan, kemudian diungkapkan dengan perbuatan. Bagi beliau bukan sekedar itu saja iman. Kalau percaya tentang solat, percaya tentang hal-hal yang nampak, itu namanya tidak iman. Percaya kepada hal-hal yang nampak bagi Syekhul Islam Ibn Taymiyah itu namanya bukan iman. Tapi yang dimaksud dengan iman itu adalah percaya kepada hal yang gaib. Itu baru namanya iman. Seperti misalkan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, iman kepada qada baik dan qadar buruk, kemudian iman kepada balasan pahala dan juga nanti dosa, beriman kepada adanya balasan di alam kubur, balasan nanti di hari akhirat. Itu namanya iman. Nah itu yang dimaksud dengan iman. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, maka ciri yang kedua dari orang-orang yang akan ditempatkan di surga dan mereka akan masuk ke ruangan-ruangan istimewa nanti di akhirat, itu adalah orang-orang yang tidak ada keraguannya tentang hal-hal gaib. Tidak ada keraguannya tentang pahala dan dosa, tidak ada keraguannya. Pasti kalau melakukan kebaikan ada pahala, kalau melakukan keburukan ada dosa, dan dia benar-benar yakin adanya pahala, adanya dosa. Kalau berbicara tentang azab kubur atau nikmat kubur, bahwa orang dalam kuburan itu bukan berarti istirahat, dia benar-benar yakin. Benar-benar yakin bahwa orang kalau masuk ke alam kubur itu nanti akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dia benar-benar yakin, kan tidak bisa dibuktikan itu. Sampai kini tidak bisa dibuktikan. Tidak ada orang yang bisa mendengarkan atau menyaksikan bahwa malaikat Munkar Nakir itu benar-benar hadir kepada orang yang baru dikuburkan. Itu tidak ada buktinya. Tidak ada buktinya sama sekali. Tapi orang-orang yang beriman, walaupun itu tidak pernah ada buktinya, walaupun tidak bisa didengarkan, dilihat, tapi kemudian dia beriman. Dia beriman kepada hal-hal yang gaib tadi. Itu namanya iman. Itu namanya iman. Jadi kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala,
yang dimaksud dengan iman itu sebenarnya adalah khusus untuk meyakini hal-hal yang gaib. Nah, itu namanya iman. Awak yakin adanya alam kubur, awak yakin nanti adanya hari kiamat, awak nanti yakin adanya hari padang mahsyar. Kalau orang-orang kafir itu kan itu yang mereka tidak yakini, Bapak, orang-orang kafir jahiliyah, mereka yakin adanya hari kiamat, tapi mereka sampai di situ saja. Mereka tidak yakin adanya nanti hari yang namanya padang mahsyar. Manusia nanti akan dihidupkan kembali, muncul dalam keadaan, mohon maaf, tidak pakai pakaian, tidak pakai sendal. Mereka itu tidak yakin. Bagi mereka hidup di dunia ini ya sampai mati saja. Setelah mati, kemudian menjadi tanah, kemudian tidak ada lagi yang namanya kehidupan. Nah, ini orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman kepada hal-hal yang gaib. Nah, sedangkan kita sebagai seorang muslim itu beriman. Yang dimaksud dengan beriman, percaya kepada yang gaib tadi. Percaya. Nah, tentunya tingkatan-tingkatan orang dalam meyakini hal-hal yang gaib tadi beda-beda. Ada yang masih dalam keadaan percaya ke sebahagian, tidak percaya kepada sebahagian yang lain, itu masih ada. Masih ada zaman kini, Bapak, orang yang percaya adanya hari akhirat, tapi tidak percaya namanya alam kubur. Mereka tidak percaya. Jadi mereka mengingkari adanya azab kubur. Bagi mereka hadis-hadis tentang azab kubur ini tidak bisa dipakai dan juga tidak masuk akal. Kan tidak masuk akal Allah SWT sudah mengazab nanti orang-orang di kuburan, padahal kuburan itu bukan tempat hari pembalasan. Hari pembalasan itu nanti di hari kiamat. Bagi mereka seperti itu. Nah, jadi ini ada sebahagian orang yang walaupun dia muslim, tapi dia tidak meyakini adanya alam kubur. Masih ada. Ada nanti orang Islam walaupun dia muslim, tapi tidak yakin adanya Dajjal. Dajjal itu kan kalau bagi awak zaman kini, Bapak, termasuk hal-hal yang gaib. Karena dia belum muncul kepada kita, tapi sudah diberitakan dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW, itu bagian dari beriman kepada yang gaib. Nah, ada orang yang tidak percaya Dajjal, ada orang yang tidak percaya kepada Nabi Isa nanti turun dari langit, ada orang yang tidak percaya bahwa nanti keluar yang namanya Ya'jud dan Ma'jud. Ya'jud Ma'jud itu Bapak Ibu, makhluk yang sekarang tinggalnya itu dalam perut bumi, nanti ketika menjelang hari kiamat dia akan keluar dengan jumlah yang sangat besar. Nah, itu namanya Ya'jud. Bentuknya itu seperti bentuk manusia, cuman badannya pendek-pendek, gempal-gempal, Bapak Ibu. Nah, itu namanya Ya'jud. Ya'jud dan Ma'jud itu bagian dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Nah, tapi ada sebagian orang yang yakin, ada yang ragu, ada yang tidak yakin sama sekali. Yang tidak yakin sama sekali, kata mereka, Bapak, mustahil ada sejenis manusia yang tinggal sekarang itu di perut bumi. Nah, bagi mereka model itu. Nah, tapi bagi orang-orang yang amanah, orang-orang yang benar-benar beriman, apapun yang diberitakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, apapun yang diberitakan oleh Nabi dalam hadis, mereka itu yakin walaupun akalnya kadang-kadang sulit menerima. Nah, itu orang yang amanah wa amila sholihah. Nah, jadi siapa yang akan ditempatkan nanti di tempat yang paling tinggi nanti di dalam surga, diberikan mereka itu ruangan-ruangan istimewa. Mereka itu adalah orang-orang yang amanah. Amanah itu artinya lebih kepada percaya kepada hal-hal yang gaib. Percaya kepada hal-hal yang gaib. Nah, itu namanya amanah. Kemudian setelah dia percaya dan semua hal-hal yang gaib yang diberitakan dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka percaya, mereka tidak mencukupkan sampai di sana, mereka kemudian amila solihah, mereka beramal soleh. Beramal soleh ini ada dua bentuknya, Bapak Ibu. Ada amal soleh dalam bentuk ibadah ritual kita kepada Allah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib, solat 5 waktu sehari semalam. Yang wajib puasa Ramadan. Yang wajib zakat fitrah, zakat mal.
yang wajib haji, itu namanya ibadah ritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada yang sunnah. Yang sunnah itu apa? Baik salat sunnah, sedekah sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, kemudian ibadah ritual yang lain yang sunnah, puasa sunnah, kemudian i'tikaf, kemudian yang lain-lainnya, itu namanya ibadah ritual dan itu namanya amal soleh yang pertama. Nah yang kedua, apakah itu saja amal soleh? Jawabannya tidak. Amal soleh yang kedua itu adalah semua bentuk kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, itu namanya amal soleh juga. Semua bentuk kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, maka itu juga namanya amal soleh. Jadi amal soleh ini ada dalam bentuk ibadah ritual kepada Allah, dan yang kedua ada dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada sesama makhluk. Nah, itu namanya amal soleh. Seorang anak berbakti kepada orang tua, amal soleh atau tidak Bapak Ibu? Amal soleh. Seorang istri patuh menurut kepada suaminya, berarti amal soleh atau tidak Bapak Ibu? Amal soleh. Seorang suami dia memberikan nafkah, memberikan tempat tinggal, pakaian, makan kepada istri dan anak-anaknya, amal soleh namanya atau tidak Bapak Ibu? Amal soleh. Seorang tetangga berbuat baik kepada tetangganya, namanya amal soleh. Ada orang sakit, awak kunjungi. Ada orang mati, awak layatnya. Amal soleh atau tidak? Amal soleh. Amal soleh ini adalah dalam bentuk kebaikan-kebaikan kepada sesama. Bahkan kepada binatang pun namanya amal soleh. Ada kucing misalkan kehausan, awak agihnya minum. Dia kelaparan, kita berikan dia makanan. Namanya amal soleh atau tidak Bapak Ibu? Amal soleh. Jadi amal soleh itu bukan hanya solat mengaji saja. Yang amal soleh itu ada dalam dua bentuk secara garis besar. Ada dalam bentuk ibadah ritual kita kepada Allah, dan yang kedua ada dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sesama makhluk. Nah, itu namanya amal soleh. Nah, orang-orang yang akan ditempatkan di tempat-tempat istimewa itu nanti di akhirat, di ghurafatun, di ruang-ruang istimewa itu adalah orang-orang yang ciri yang kedua itu adalah, kalau yang pertama dalam surah Az-Zumar tadi, orang yang bertakwa, menjaga diri dari hal-hal yang haram, yang dilarang oleh Allah. Yang kedua itu adalah orang-orang yang benar-benar yakin terhadap hal-hal gaib, kemudian setelah itu mereka beramal soleh. Nah, itu mereka tampaknya nanti tinggi nanti di akhirat. Tampaknya nanti tinggi di akhirat. Orang-orang yang seperti ini bukan hanya sekedar beriman saja. Memang mereka itu benar-benar yakin, kemudian memang kualitas dari amal solehnya itu sangat-sangat baik. Nah, itu yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Jadi iman dalam ayat ini dan juga amal soleh dalam ayat ini bukan hanya sekedar iman mode itu saja. Bukan hanya iman seperti kebanyakan dari orang-orang kaum muslimin saja. Bukan amal soleh seperti kebanyakan dari kaum muslimin saja. Tapi yang dimaksud itu adalah iman yang benar-benar beriman, terutama kepada hal-hal yang gaib, kemudian benar-benar dia bersungguh-sungguh melakukan amal-amal soleh. Mereka-mereka itulah yang kemudian nanti di akhirat akan menempati posisi atau ruang-ruang istimewa nanti di akhirat di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua dalam surat Saba 37. Kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga yang dibawakan oleh penulis dalam surat Al-Furqan 75. Dalam surat Al-Furqan ayat 75. Ayat 75. Iya. Ulaika yujzaunal ghurfata
Al-Furqan surat ke-25 ayat 75. Ya, ini kata Allah SWT, ulaika yujzaunal ghurfata, mereka akan dibalasi dengan ruang-ruang istimewa nanti di akhirat. Al-ghurfah, kamar-kamar, ba'amu di kamarnya, wallahu a'lam. Tapi jangan kita membayangkan kamar itu sama dengan kamar di dunia. Kamarnya 3 kali ampe kali 5, bukan itu. Kalau penduduk surga yang lain saja kamarnya itu tidak bisa dibayangkan Bapak, apalagi al-ghurafat yang memang disebutkan secara khusus dalam ayat ini. Jadi ba'a mode kamarnya, bara panjangnya, bara lebarnya, kemudian apa saja fasilitas yang disediakan di sana, tidak usahlah ditanya. Ba'a bayangannya awak tidak bisa membayangkan. Tapi yang jelas bahwa ini disediakan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulaika yujzaunal ghurfata, mereka itulah yang dibalasi dengan ruang-ruang istimewa, kamar-kamar istimewa nanti di akhirat. Kenapa? Bima sabaru, karena mereka sabar. Karena mereka ketika di dunia adalah orang-orang yang sabar. Nah, jadi penyebab ketiga atau amal ketiga yang akan mengantarkan kita ke posisi yang paling tinggi tadi Bapak Ibu, sehingga kita berhak mendapatkan kamar-kamar ruang-ruang istimewa, itu adalah karena kesabaran. Kesabaran itu dalam beberapa hal Bapak Ibu, dalam 3 hal. Yang pertama, sabar dalam taat. Panik rasanya beribadah, awak beribadah juga. Panik rasanya mengaji, awak mengaji juga. Panik rasanya berbuat baik kepada suami, awak tetap juga berbuat baik. Panik rasanya mendidik anak, awak tetap juga mendidik anak. Panik rasanya berbuat baik kepada orang tua. Kadang ada anak yang diuji Bapak dengan orang tua yang Masya Allah luar biasa. Lah elok anaknya ke orang tuanya masih jahit baru. Nah, itu namanya sabar. Sabar dalam melakukan ketaatan, dalam melakukan kebaikan. Nah, itu yang pertama. Jadi sabar dalam melakukan ketaatan kebaikan. Sabar dalam melakukan ketaatan dan kebaikan. Awak sabar dapat pemimpin yang tidak elok, awak bersabar juga baru. Sabar. Awak jangan mencaci maki, awak jangan Bapak Ibu menggibah, memfitnah dan semacam. Sabar juga baru. Dapat hal yang lain yang menguji iman Bapak Ibu banyak ya. Kadang-kadang tetangga, kadang-kadang kalau awak yang suka menggalih, kadang-kadang pembeli, kadang-kadang kalau awak sebagai pembeli yang membuat awak itu kesal adalah pedagangnya. Kadang-kadang banyak yang membuat awak sabar, yang membuat awak itu harus rasa-rasanya sulit untuk menahan diri. Tapi awak tetap berusaha untuk sabar. Nah, itu namanya sabar dalam taat dan kebaikan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ada sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang lain, terutama misalkan anak muda yang lain lah minum minuman keras. Anak muda yang lain lah berzina. Nah, kemudian dia bersabar untuk menahan diri. Tidak jatuh dalam perbuatan zina, tidak jatuh dalam perbuatan minum minuman keras. Nah, itu namanya sabar dalam menjaga diri dari kemaksiatan. Yang lain lah berjoget-joget ibu-ibu misalkan. Kan kini banyak dulu senam untuk ibu-ibu gini ya. Ada senam untuk ibu-ibu, dikumpulkan ibu-ibu, dimotivasi supaya sehat badan. Kemudian lo joget-joget. Silahkan, tidak masalah soalnya. Tidak masalah. Cuman tampeknya itu harus ditampek yang tertutup, menutup aurat. Yang terjadi zaman kini adalah pakai musik. Kemudian di tepi jalan, pakaiannya itu pakaian yang tidak senonoh, tidak sesuai dengan agama, tidak sesuai dengan adat awak. Nah, itu yang terjadi zaman kini. Barang awak calik di muka-muka kantor kini Bapak Ibu, mohon maaf,
di muka-muka kantu, ibu-ibu lah berjoget gini, lah namanya pakai musik kare-kare, kemudian lah berjoget, kemudian tidak ada rasa malu, lah menunggiang-nunggiang, agaknya menunggiang, duduknya menunggiang, itu lah tidak ada rasa malu sebagai wanita, tidak sesuai dengan agama awak, tidak sesuai dengan adat awak yang itu adalah adat yang basandi syarak, itu sangat-sangat berlawanan. Itu namanya ujian. Tujuannya kan elok Ustaz, supaya sehat, supaya jangan banyak penyakit, itu bagus, silahkan. Cuman dikondisikan, jangan pakai musik-musik, jangan kemudian sampai membuka aurat, jangan kemudian dinampakkan ke khalayak ramai. Silahkan di tempat-tempat yang tertutup. Islam itu tidak melarang orang supaya sehat. Justru Islam itu menyuruh orang supaya sehat. Jago kesehatan, olahraga, dan semacamnya. Nabi itu olahraga atau tidak Bapak? Olahraga. Nabi itu olahraganya dengan berkuda, dengan memanah. Bahkan Nabi SAW ketika beliau hidup itu Bapak, olahraga beliau itu adalah olahraga terbaik, yaitu berperang. Berperang itu sekaligus sebagai olahraga. Jadi fisik Nabi itu Masya Allah luar biasa. Bahkan dikatakan Nabi itu sakit seumur hidup cuman sekali atau 2 kali saja. Sakit damam loh. Yang satu damam biasa, yang kedua itu adalah damam sakit ketika beliau akan meninggal dunia. Itu saja. Selebihnya tidak ada. Nabi itu flu tidak ada. Ala yang lain Bapak sakit kepala tidak ada. Kalau kini sonta-sonta barangkali Bapak sakit kaki alun sakit kaki, sakit pinggang. Kalau Nabi tidak ada. Kenapa? Karena Nabi SAW menjaga kesehatan dengan cara olahraga. Bahkan olahraga Nabi itu walaupun tanpa diniatkan, berperang itu adalah bagian dari olahraga. Nabi mangkik benda-benda yang barik untuk menjaga otot beliau. Beliau mangkik beban-beban yang sangat berat. Ketika beliau membangun masjid, maka beliau ikut serta mengangkat batu. Itu bagian dari cara olahraga. Ketika Nabi SAW hijrah, beliau banyak berjalan kaki. Beliau berdakwah jalan kaki. Jalan kaki itu bagian dari olahraga. Itu yang dilakukan oleh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang zaman kini itu yang mereka lakukan. Banyak orang-orang yang jatuh dalam kemaksiatan, dan itu di satu sisi adalah ujian untuk orang-orang yang beriman. Kalau ikut satu dengan mereka, berarti jatuh dalam kemaksiatan, tidak bersabar menjaga diri dari kemaksiatan. Itu namanya. Jadi yang kedua itu sabar dalam menjaga diri dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sabar dalam musibah-musibah, dalam ujian-ujian hidup. Karena kita hidup di dunia ini banyak yang diberikan oleh Allah SWT ujian. Ujian dalam bentuk anak yang meninggal dunia, yang suamilah yang meninggal dunia, yang istrilah yang meninggal dunia, yang kita kemudian mendapatkan orang-orang yang tidak sesuai dengan keinginan awak. Itu bagian dari ujian dari Allah. Kemudian belum nanti ada musibah-musibah, gunung meletus, kemudian yang lain-lainnya, itu bagian dari ujian dari Allah SWT. Tugas seorang mukmin itu adalah bersabar kalau Allah memberikan ujian. Bersabar awak. Jangan dengan ujian yang diberikan oleh Allah SWT awak kemudian jatuh dalam kemaksiatan. Contohnya Bapak Yu, contohnya itu ketika diberikan ujian oleh Allah SWT, awak kemudian meratapi musibah tadi. Itu namanya berarti awak tidak bersabar. Atau kemudian diberikan ujian oleh Allah SWT dalam bentuk kekurangan rezeki, misalkan awak mengemis kaken kamari, misalkan mengemis kaken kamari, itu bagian dari cara awak tidak bersabar terhadap ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang bersabar, sabarnya dalam taat dan kebaikan, sabarnya dalam menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan, dari kemaksiatan, sabarnya dalam bentuk semua bentuk ujian yang diberikan oleh Allah SWT, mereka akan dibalasi dengan balasan terbaik, bahwa mereka nanti di akhirat akan ditempatkan di tempat ruang istimewa,
tempatnya nanti paling tinggi nanti di akhirat. Sampai paling tinggi ruangannya ruangan istimewa. Nah, itu kalau kita mengambil dari ayat-ayat yang disebutkan dalam Al-Quran. Itu ciri-ciri orang-orang yang akan menempati ghurafat tadi atau kamar-kamar istimewa tadi. Nah, kemudian dalam hadis Bapak dalam Sahih Muslim dari Sahal bin Sa'ad bahwa Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, inna ahlal jannati, sesungguhnya penduduk surga, la yatara'awna ahlal ghurafi min fawqihim, penduduk surga pada umumnya mereka bisa melihat ahlul ghuraf. Ahlul ghuraf orang-orang yang tinggal di ruang-ruang istimewa di atas mereka. Jadi ini surga Bapak, surga itu kan bertingkat-tingkat. Nah, di surga yang paling atas tingkatan itu Bapak, mereka itu melihat dari bawah ada lagi ternyata ruang istimewa di atas. Nah, itu yang dimaksud dengan ghuraf. Jadi ghuraf itu adalah tempat yang paling tinggi, yang paling dakik tampaknya itu dari Allah Subhanahu wa taala, sampai yang paling tinggi. Nah, orang-orang surga yang lain yang kelas-kelas menengah ke bawah itu Bapak, yang kelas menengah ke bawah itu hanya bisa mencalik saja dari bawah. Bahwa ternyata ada di ketinggian yang sangat tinggi orang-orang yang tinggal di ruangan-ruangan istimewa. Lebih kurang itu maknanya. Kemudian kata Nabi SAW, kama tatara'awnal kawkabad durriyul ghair fil ufuki minal masyriqi awil maghrib. Seperti seseorang melihat dari bumi indahnya bintang-bintang yang ada di langit. Nah, itu menunjukkan bahwa jarak antara surga dengan ghuraf itu Bapak, jarak yang sangat jauh. Ya, kelihatan dari bawah, tapi jaraknya itu sangat jauh. Tapi jalan dari bawah ada bukan hanya seperti bintang yang kecil saja Bapak, tapi benar-benar nampak dari bawah itu kamar-kamar yang sangat besar, ruangan-ruangan yang sangat besar. Nah, itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada sahabat yang bertanya Bapak, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tilka manazilul anbiya'i la yablughuha ghairuhum. Ya Rasulullah, apakah itu adalah tempat para nabi yang tidak mungkin ada yang sampai kecuali hanya nabi saja? Ini pertanyaan penting. Jadi kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau nabi, para nabi dan para rasul tentunya tampaknya di situ. Nah, kemudian ditanya oleh para sahabat atau dalam bentuk pernyataan, apakah tidak ada manusia yang lain yang akan sampai ke posisi tadi? Maka Nabi SAW mengatakan, bala, benar. Kemudian Nabi melanjutkan, wallazi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya, rijalun amanu billahi wa sadaqul mursalin. Ada selain Nabi dan Rasul, ada orang-orang yang akan menempati tempat tadi. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar membenarkan para rasul yang diutus oleh Allah. Wasadaqul mursalin, dan mereka benar-benar membenarkan para rasul. Jadi mereka itu benar-benar beriman kepada yang gaib, seperti yang tadi kita sampaikan. Dan yang kedua itu adalah mereka benar-benar membenarkan para rasul. Artinya membenarkan para rasul ini Bapak, mereka yakini rasul ini adalah benar-benar rasul. Dan yang kedua, mereka yakini ajarannya itu adalah benar-benar ajaran yang benar. Dan yang ketiga, mereka benar-benar mengamalkan ajaran-ajaran dari para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka akan menempati tempat tadi. Nah, jadi kalau kita Bapak Yuk, kita posisikan atau kita tambahkan ya, berarti yang keempat ya. Kalau tadi yang pertama siapa Bapak Yuk yang akan menempati ruang istimewa tadi? Orang yang bertakwa. Yang kedua, beriman dan beramal soleh. Yang ketiga, orang-orang yang sabar. Dan yang keempat itu adalah
orang-orang yang beriman dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mereka nanti sampai ke tempat tadi, dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis yang pertama dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Kemudian dalam hadis yang kedua ini disebutkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab beliau dari Sahal bin Sa'ad juga Bapak, dari Rasulullah SAW, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang tadi kita bacakan dalam surat Saba, dalam surat Az-Zumar, dalam surat Al-Furqan tadi. Kemudian Nabi SAW mengatakan al-ghurfatu min yakutah. Ghurfah atau ruangan itu terbuat dari yakut. Yakut itu memang batu, batu semacam batu intan berlian lah Bapak. Hamra'u yang berwarna merah, Zabrajadah ini juga nama batu ya. Nama batu bagi orang Arab yang itu adalah batu juga seperti intan berlian, audurratun atau mutiara, baydha'u yang berwarna putih, laisa fiha fasmun wala wasalun yang tidak ada sambungannya. Jadi bangunan itu terbuat dari batu-batu yang indah yang berkilau tapi tidak sambung-sambung, yang utuh saja. Itu diantara gambaran tentang bangunan-bangunan yang nanti disediakan untuk khusus untuk orang-orang tertentu. Kemudian wa inna ahlal jannati la yatara'aunal ghurfata, dan sesungguhnya penduduk surga akan melihat bangunan-bangunan tadi, ruang-ruang istimewa tadi, kama tatara'aunal kaukab, seperti mereka melihat ketika di dunia ini, ketika mereka melihat bintang-bintang yang ada di langit di tengah malam. Kemudian kata Nabi SAW melanjutkan, wa inna Abu Bakrin wa Umar minhum wa an'ama, dan sesungguhnya Abu Bakar dan Umar mereka ini sangat luar biasa dan mereka akan masuk bagian dari penghuni dari kamar tadi. Tentunya memang mode itu. Jadi ini orang-orang yang sudah dipastikan oleh Nabi Bapak Ibu, bukan hanya dipastikan masuk surga, tapi Abu Bakar dan juga Umar itu telah dipastikan oleh Nabi SAW bahwa mereka berdua akan tinggal di tempat yang istimewa nanti di akhirat. Awak dijamin masuk surga saja enggak Bapak Ibu. Tapi kalau Abu Bakar kemudian Umar radhiyallahu taala anhuma, mereka ini sudah dijamin masuk surga, bahkan tidak sampai di sana. Mereka berdua ini dijamin oleh Nabi SAW, mereka akan menempati posisi yang paling tinggi nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu Abu Bakar dan Umar. Nah, kalau yang lainnya Bapak Ibu, wallahu a'lam. Apalah ya, Pak? Jadi kalau sahabat-sahabat yang lainnya wallahu alam, apalah awak yang bukan sahabat. Nah, memang yang dipilih untuk menempati posisi tadi itu tentunya orang-orang yang kualitasnya itu di atas rata-rata. Awak sama-sama beriman, sama-sama beramal soleh, tapi tentu yang akan ditempatkan di sana itu adalah yang iman dan amal solehnya itu di atas rata-rata. Awak sabar juga terhadap ketaatan, sabar dalam taat, sabar dalam menjaga diri dari maksiat, sabar dalam menerima ujian-ujian dalam hidup ini, sabar juga. Tapi tentunya yang akan diletakkan di posisi yang tertinggi itu adalah orang-orang yang sabarnya itu di atas rata-rata. Banyak-banyak berdoa sajalah. Semoga awak bagian dari mereka. Cuman kalau untuk memastikan Bapak Ibu, untuk memastikan, maka tidak ada di antara kita yang bisa memastikan dirinya untuk bisa menempati posisi yang tertinggi tadi. Jangankan awak Bapak Ibu, sahabat saja selain dari Abu Bakar dan Umar itu tidak berani Nabi SAW memastikan bahwa mereka
akan menempati posisi tadi. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang ketiga yang kita bacakan sedikit lagi, Bapak, hadis yang terakhir yang kita bacakan. Kata Nabi SAW dari riwayat Ibnu Mas'ud, dan hadis ini dinilai hasan oleh sebagian ulama hadis. Kata Nabi SAW, innal mutahabbina fillahi ta'ala la'ala amudin min yakutati hamra. Kata Nabi SAW, orang-orang yang ketika di dunia saling mencintai dalam taat, dalam kebaikan, maka mereka akan ditempatkan di surga yang paling tinggi di bangunan istimewa. Berarti yang kelima Bapak Ibu? Yang keberapa kalau Ibu? Yang keenam ya? Kelima ya? Yang kelima, orang yang akan menempati posisi tertinggi nanti di akhirat itu adalah al-mutahabbina fillah. Orang-orang yang saling mencintai di dunia karena Allah, bukan karena jabatan. Awak kini banyak bakawan, namuh bakawan je orang lain, dia ada kepentingan awak. Dia ada kepentingan supaya dagang awak lancar. Kalau yang lain dek gara-gara supaya nanti dipilih, supaya nanti supaya nanti ada jalan rezeki dari orang tadi. Terutama orang itu adalah orang-orang lai bapitih, misalkan awak namuh dakek je baku itu, karena nanti ada harapan awak kalau ada apa-apa nanti awak ditolongnya. Berarti awak bakawan dengan orang lain, motifnya itu bukan karena Allah, tapi karena dunia, karena jabatan, karena harta, karena kepentingan, itu kebanyakannya. Nah, ada orang-orang nanti nyoba kawan di orang lain dek gara-gara saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah SWT. Nah, pertemanan, persahabatan seperti inilah yang kemudian nanti menjadikan awak ditempatkan oleh Allah SWT di tempat yang paling mulia nanti di akhir, yaitu fil ghurafat, di ruang-ruang istimewa nanti di akhirat. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT yang kita bahas pada subuh hari ini terkait dengan al-ghurafat atau al-ghurafu fil jannah, yaitu ruang-ruang istimewa yang ada di dalam surga. Tampaknya itu paling tinggi, dan itu adalah ruang-ruang istimewa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tidak bisa dibayangkan dengan ingatan, tidak bisa dilihat dengan mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terdetik dalam hati. Ba'a keindahannya, wallahu alam. Jangan bayangkan ghuraf kamar berarti sama jo kamar di dunia, itu salah gadang. Jadi ghuraf walaupun artinya juga kamar Bapak, cuman jangan awak pernah membayangkan berarti sama juga kamar awak di dunia. Kalau sekasamu lo ke kamar di dunia untuk sampai itu paling tinggi. Jangankan di tempat yang paling tinggi ini, kamar-kamar yang ada di bawahnya itu Bapak, di surga 1, surga 2, surga 3, tingkatan-tingkatan yang paling bawah itu tidak akan sama dengan kamar awak waktu di dunia. Apalagi kamar-kamar yang memang disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah barangkali yang kita bahas pada subuh hari ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya masih awak bahas tentang ciri-ciri orang yang akan menempati kamar tadi, karena masih ada beberapa riwayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf banyak salah dan khilaf. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.